Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Tunggu-tunggu Provinsi Kampung Bandung, para ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sedikit lagi kita lanjutkan berkaitan dengan masalah wasiat al-ikhtiyariyah atau al-wasiat al-mandubah. Berkaitan dengan hukumnya sudah kita lihat pada malam yang lalu. Ada yang hukumnya itu adalah haram, ada hukumnya itu adalah mubah, ada hukumnya itu makruh, ada hukumnya itu adalah sangat-sangat mustahab. Jadi persoalan menyangkut dengan hukum wasiat itu tergantung sasarannya kemana kita berwasiat. Andai kata berwasiat kita kepada ahli waris atau jumlah barang yang diwasiatkan melebihi daripada nilai sepertiga dari kekayaan yang kita tinggalkan, karena dua-dua hal tersebut sangat ketergantungan sah tidaknya atas apa yang diwasiatkan oleh si wasi terhadap persetujuan ahli waris yang masih hidup setelah ia meninggal dunia. Berkaitan dengan sasaran atau musahlahnya tempat berwasiat ini, malam ini kita lihat dikit lagi. Andai kata kita berwasiat untuk orang yang mau membaca Quran di kubur kita, ya, itu adalah karena nilai manfaat dari bacaan Al-Quran itu adalah sampai dan pahalanya kepada orang yang meninggal atau orang yang berwasiat, maka hukum wasiat itu adalah sah. Tasihul wasiyatu bi qiraatil Quran alal qabri. Alasannya li'anna sawabal qiraati yasilu ilal mayyit, ya, karena pahala bacaan Al-Quran itu sampai kepada si mayit, maka atas dasar itu dia ada manfaat kepada si mayit. Boleh wasiat, berikan tanah ini kepada orang yang membaca Quran di kuburku nanti setelah aku meninggal. Terserah bacaannya seperti apa dan berapa hari atau sejumlah apa, itu sesuai dengan kait yang ditentukan oleh orang yang berwasiat. Tidak mesti harus dari saat disemayamkan sampai dengan masuk waktu malam Jumat, tidak mesti begitu. Kapan saja boleh untuk diwasiatkan. Nah, kemudian tapi di sini andai kata ada salah satu daripada tiga unsur itu yang dilakukan oleh orang yang membaca Quran. Yang pertama, dia membaca di pinggir kuburnya, di dekat kubur. Kalau tidak dibaca di dekat kubur, hendaklah ia mendoakan bagi si mayit itu setelah bacaan. Kemudian kalau itu pun tidak terjadi,
Hendaklah orang yang membaca itu meniatkan hasil pahala itu baginya semain. Bila salah satu tiga hal tersebut ada, wasiat itu sah untuk orang yang membaca Quran. Boleh orang itu membaca langsung seperti niatnya di pinggir kuburnya. Boleh juga orang itu walaupun niatnya waktu wasiatnya kepada orang yang mau membaca Quran di kuburku. Nah, so saya baca. Andai kata terdapat salah satu di antara tiga syarat. Adakala ia membaca di pinggir kubur, maka wasiat itu harus diserahkan pada dia. Sah, baik, itu sasarannya baik. Atau orang itu tidak baca di pinggir kubur. Ada orang yang membaca Quran, ia niatkan dan dia doakan pahalanya bacaan itu kepada almarhum, orang yang berwasiat. Atau orang itu yang membaca meyakini bahwa apa yang saya baca ini sampai pahalanya kepada orang yang telah meninggal itu. Salah satu di antaranya terdapat, maka wasiat itu yang diwasiatkan wajib tunaikan untuk dia. Ya. Berasa tu. Kemudian kalau bacaan Quran itu ada manfaat kepada si mayit, walaupun ada pendapat dalam mazhab kita yang mengatakan sebagian tak sampai pahala bacaan kepada si mayit, itu pendapat lemah. Yang kuat sampai. Wal wallahu ahadunillahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah baca bahwa ja'al wasil sawaba hazil qira'ata ila ruhi dengkupulan bin dengkupulan bi kubur nyantuk palanya. Yang keurang yang baca kulhu juga bagian dari Quran. Ya, guyubi keurangnya. Pekeguyubi peng, pekeguyubi barang, atau guyubi bentuk lain dari wang buat makanan, maka itu sah. Bukan niyahah itu. Jadi jangan terpancing itu niyahah. Kalau niyahah enggak ada manfaat. Itu manfaat pada ahli waris kalau takziah. Ini membaca ayat Quran. Lantas pada ayat Quran diniatkan walaupun tidak dikubur ini, berarti wasiat tadi sah untuk dia. Oleh kerana demikian, di masyarakat lebih kadar itu boleh berapa yang kita ukur jumlahnya yang kita wasiatkan. Yang kedua, wasiat untuk berhaji. Kita wasiatkan nanti kalau ia meninggal dunia, saya meninggal dunia, tolong laksanakan haji untukku. Andai kata wasiatnya ditentukan hajinya dari tempat ia tinggal untuk berangkat melaksanakan haji untuknya sampai ke tanah suci, maka andai kata biaya perjalanan dari tanah air sampai ke tanah suci itu melebihi dari nilai sepertiga harta, maka yang wajib dilakukan adalah dari mikat untuk melakukan ibadah haji. Seperti badal-badal yang lazim selama ini yang berlaku dalam masyarakat kita. Berapa orang mau dari mikat haji di sana pada waktu hari 8 Zulhijjah atau hari duhurnya ingin menuju ke Arafah, di mana mikat kita sebagai yang sudah bermukim di Makkah di asrama masing-masing, dan dari situlah dia berniat terus kepada berangkat ukuf, setelah ukuf terus untuk ke Muzdalifah, kemudian ke Mina, kemudian balik untuk tawaf ifadah, kemudian selanjutnya itu sa'i, habis itu tahlus sani. Itu semuanya menurut rukun dan wajib haji yang dilakukan hanya dalam
kadar waktu untuk 5 hari. Hari Arafah, hari Nahar, tambah dengan melakukan jamrah 3 hari. Ya. 11, 12, 13, 9, 10, 11, 12, 13. Hanya adalah waktu hanya 5 hari itu. Berapa mau? Maka itu yang wajib dilakukan. Bila ia berwasiat, hajinya adalah boleh haji sunat atau haji wajib yang ditentukan dari tanah air. Tidak wajib melakukan dari tanah air karena enggak cukup duit karena tidak boleh lebih seperti 3 dari nilai harta. Dan yang kedua, tidak mengizinkan oleh ahli waris untuk dilakukan haji dari tanah air. Kalau dari tanah air sekarang sampai 36 juta atau 40 juta. Kalau sana mungkin 12 juta atau 10 juta saja misalnya. Bagi orang yang bisa untuk membadal di sana. Nah, itu andai kata haji wajib. Kalau haji ini andai kata haji sunat. Mana haji sunat? Ia sudah haji. Haji sekali seumur hidup sudah dilakukan. Ya. Andai kata ia itu adalah haji wajib. Bahkan dari mikat pun tidak cukup untuk sepertiga hartanya biaya untuk badal haji. Dia berwasiat, kalau aku nanti meninggal dunia, tolong kamu lakukan haji untuk saya. Hajinya haji wajib. Ia belum pernah haji. Dan ia dalam sejarah hidupnya ada satu masa yang saat itu memenuhi kriteria man istata'a, atau kriteria dia mampu untuk berhaji. Nah, maka kalau itu yang diwasiatkan, yang pertama, kalau wasiatnya dari tanah air ke sana dan cukup biaya, tidak melewati kadar sepertiga, andai kata dia ambil satu tiket haji, maka dilakukan dari tanah air sesuai dengan wasiatnya. Kalau tidak cukup, maka dilakukan dari mikat. Dari mikat pun tak cukup. Dari mikat biayanya adalah 10 atau 12 juta. Sedangkan tirkahnya yang ditinggalkan semuanya itu hanya 27 juta. Sepertiga dari 27 hanya 9 juta. Sedangkan ongkos haji dari mikat untuk dilakukan sempurna 12 juta. Minus 3 juta. Maka dalam konteks itu wajib dilakukan. Kekurangan 3 juta diambil daripada tirkah yang bukan daripada nilai wasiat. Nilai wasiat 9 juta, 3 juta lagi itu ditutup dengan ra'sul mal. Artinya dari nilai harta atau peninggalan yang ada, walaupun itu melebihi sepertiga. Mengapa? Karena itu adalah kewajiban. Pun tidak diwasiatkan, andai kata tidak diwasiatkan. Satu, untuk perbuatan haji itu tetap wajib untuk dibayar. Kalau diwasiatkan, nilai wasiat tidak cukup, maka kekurangannya bila dilaksanakan dari mikat, dari tempat untuk pertama meniat umrah, meniat ihram haji, itu kekurangannya ambil daripada nilai uang tirkah dan tak perlu persetujuan ahli waris. Kerana itu adalah bayar hutang dengan Allah, yaitu untuk menunaikan ibadah hajinya. Ini menyangkut dengan wasiatnya untuk haji. Kemudian ini berkaitan dengan haji fardu. Kalau haji sunat, maka itu sangat tergantung kepada nilai yang dimiliki daripada tidak melebihi dari sepertiga harta itu sendiri. Kemudian andai kata
ia berwasiat untuk memberikan sesuatu kepada tetangganya. Ini jangan wasiat lu orientasi kita kepada ahli waris, pada anak atau cucu. Ini wasiat untuk tetangga. Kebun ini, andai kata aku meninggal dunia, adalah untuk tetangga saya. Maka kalau begitu wasiatnya, kepada siapa dikasih? Karena tetangga banyak. Standar tetangga itu sampai dengan 40 rumah kiri, kanan, muka, belakang. Kalau 40 saja itu dihitung-hitung 40 begini. 1, 2, 3, 40 jauh 40 rumah. Di samping-sampingnya kan banyak rumah. Ukuran 40 rumah ke sana. 40 rumah ke belakang. 40 rumah ke kanan, bukan 40 buah rumah. Standar 40 rumah moderate ke sana, di pinggir-pinggirnya masih banyak rumah. Ke kiri 40, pinggir-pinggirnya masih banyak rumah. Bisa saja kalau lingkaran itu radius 40 rumah dikumpulkan semuanya, itu bukan 4 kali 4, bukan 160, bisa mencapai sampai 600 rumah atau kadang-kadang 1000 rumah. Itu dengan rumahnya, belum dengan kakaknya, rumah tangganya, belum rumah yang sifatnya bangunan, bina itu, bangunannya, bukan kepala keluarganya. Kepala keluarga bisa saja dalam satu rumah 2. Kakaknya bisa 2 dalam satu rumah, tambah lebih banyak lagi. Maka dalam hal ini, menurut pendapat dalam mazhab kita, ini karena itu yang disebut dengan batasan sebagai ia orang yang masuk dalam kategori tetangga, maka dibagikan daripada apa yang ada menurut bilangan rumah. Yang dibagikan itu adalah dalam kadar paling kurang yang tetangga yang bersentuhan langsung dengan rumahnya, dengan tempat tinggal kita. Jadi diberikan kepada tetangga yang paling akrab. Ya. Jadi kalau ke sana yang paling dekat berapa rumah? Di sekitar kita itu berapa rumah yang paling dekat? Bukan 4 rumah. Rumah pertama di sekeliling. Dan itu yang paling dekat. Yang dekat-dekat saja. Itu yang wajib untuk diberikan. Ini kalau salah-salah cara membagikannya, ini akan timbul konflik. Karena nanti tetangga kepingin mendum. Ini saya kan tetangganya juga. Kamu tetangga lebih dekat, saya jauh. Jadi kalau tidak ada ketetapan hukum, nanti bisa bentrok tetangga dengan tetangga. Semuanya merasakan bahwa saya punya hak juga di kebun itu. Sedangkan kebun itu tidak sama dengan wakaf. Kalau wakaf ke tetangga, ini hasilnya saja. Hasil itu bisa saja untuk secara bergilir. Hari ini untuk dia, besok untuk orang lain, taman ke depan lain lagi, panen selanjutnya lain lagi. Itu kalau wakaf. Karena wakaf tidak dimiliki innya. Kebunnya tidak dimiliki oleh orang yang kalau wakaf. Tapi mereka punya hak, hanya hak hasil, manfaat dari kebun itu. Jadi bisa. Manfaat kebun itu apakah buah-buahannya, apakah itu hasil kayunya, tak apa yang ada hasil pada tanah yang diwakaf. Maka itu bisa untuk seluruh tetangga dalam batas. Karena para ulama fikih juga mengukur tetangga itu adalah tidak mesti dengan hitungan rumah. Karena hitungan kedudukan rumah 40 ke sana, ke kiri, kanan, muka, belakang itu belum tentu itu menjadi standar. Mengapa?
Karena beda, kedekatan rumah beda. Antara jarang rumah itu, kalau di Badak Sakti ini dekat-dekat rumah. Kalau 40 rumah kena dekat, sana dekat. Mungkin dari sini sampai ke apa itu ya, ke jalan itu sampai dengan rumah ataupun rumah Pak Kapolres udah ada 40. Sana juga demikian, enggak sampai ke simpang ke rumah sakit Malahayati udah ada 40. Bagaimana kalau di kampung? Satu rumah jauh antara rumah dengan rumah sampai 2 hektar tanah. 2 hektar lagi itu dapat rumah satu lagi sudah. Lebih-lebih di tempat-tempat kampung yang jarang rumah. Satu kampung penduduknya kadang-kadang hanya 40 orang. Itu luas kampungnya sampai dengan ya cukup bisa satu kecamatan. Ya, seperti daerah-daerah yang jarang penduduk. Makanya ada pendapat ulama mengukur. Kalau tidak layak diukur secara rumah yang berdempet-dempet itu, diukurlah dengan ukuran suara. Suara, andai kata kita berteriak suara yang lantang dalam keadaan cuaca yang normal, di malam yang sunyi, lantas kita dengar suara kita itu radius yang bisa didengar tanpa pakai mic itu sejauh mana? Di suasana yang sepi, tidak ada gangguan kebisingan, tidak di dalam keadaan angin yang kencang, maka kita berteriak di sini di Masjid Jami ini. Itu kira-kira ke sana sejauh mana bisa didengar tanpa ada suara mobil. Kalau ini pun sampai ke simpang aja tidak dengar. Karena mengapa? Karena dengan bising dengan suara lain. Ini enggak, dalam suasananya senyap, sepi, tenang, enggak ada suara apapun, kita berteriak. Sejauh mana keluar suara kita bisa didengar orang. Itulah batas tetangga. Yang mendengar suara itu semuanya itulah tetap batas tetangga. Jadi kalau wakaf boleh tidak ditentukan. Dalam kategori itu disebut jiran, maka punya hak semuanya karena tidak milik. Beda dengan masalah wasiat. Kalau wasiat ini, benda yang diwasiatkan itu bukan nilai manfaat, tetapi mereka bisa memiliki ainnya. Barangnya itu hak milik, bila dijual boleh, mau dipakai boleh, mau diberikan pada orang lain boleh, mau diwakaf boleh. Sama dengan kita miliki dengan jalan jual beli, atau dengan sedekah, atau dengan hibah hasil wasiat itu kepada orang. Jadi kalau dibagi satu kebun itu kepada semua yang batas dari jiran, ini kacau. Akhirnya dapat sejengkal semuanya, karena ramai kali. Makanya dilihatlah kepada rumah yang mulasik, yang bersentuhan langsung. Rumah pertama di sekitar rumahnya itu berapa rumah dan mana saja, kepada dialah yang diberikan terhadap hasil wasiat tersebut. Kemudian itu yang paling dekat atau yang paling akrab dan pandangan rumah di tetangga yang ada di sekitarnya. Ya. Yang kedua, apakah tetangga itu dia itu adalah orang yang mustautin, atau dia itu hanya orang yang duduk sifatnya mukim? Apakah dia duduk di miliknya atau dia duduk rumah sewaan? Itu tetangga yang mana yang masuk? Ini ada dua pendapat. Bahwa pendapat yang paling rajih, orang yang disebut tetangga adalah tetangga yang ada di sekitarnya itu saat ia meninggal. Apakah dia itu memang menetap situ atau orang baru yang hanya duduk di situ sebentar dalam rangka untuk bermukim dalam bekerja, sewa rumah, kabinet rumah hutannya. Saya berwasiat, di pinggir rumah saya ada rumah. Rumah itu disewakan orang. Saat saya berwasiat,
lain orang yang tinggal di rumah itu, si A yang tinggal. Saat saya meninggal, sudah si C yang tinggal di situ karena sudah bertukar, karena disewa orang lain lagi. Untuk batas waktu tertentu atau dengan jangka waktu tertentu yang disebut itu hanya untuk menetap sementara, atau dalam fikih yang disebut mereka itu sebagai mukim, bukan mustautin, bukan duduk menetap dan tidak ada rencana pindah kemana saja pergi, akan kembali ke tempat itu mustautin, seperti yang orang yang bisa menjadi ahli Jumat ya. Jadi yang disebut dengan tetangga adalah mereka yang menetap di sekitar rumah orang yang berwasiat itu. Dia boleh mustautin, boleh ia mukim. Yang penting saat meninggalnya si Musa orang yang berwasiat, ia penduduk atau ia tinggal di situ. Tapi bukan juga orang yang datang hanya satu malam. Waktu meninggal pas di situ tidur, itu enggak masuk. Maksudnya orang yang menetap tinggal di situ, apakah dia status mukim atau statusnya dia adalah sebagai mustautin. Yang kedua, apakah dia itu tempat tinggalnya miliknya atau milik orang? Itu masuk. Apakah dia boleh ia itu rumah miliknya, dia tinggal di rumahnya? Boleh rumah yang dia tinggalkan itu milik orang, tapi dia hanya menyewa untuk 1 tahun atau beberapa bulan di situ untuk tinggal. Dan ia tetangga, dan ia punya hak, dan kesitulah yang harus untuk diberikan. Kalau bagaimana masalah menyangkut bagi zakat, itu lain. Beri aja 3 orang dari satu senif sudah aman. Misalnya hak fakir miskin, yang penting status fakir miskin. Berapa orang? Kategori jamak 3 orang, itu udah sah. Lihatlah fakir, 3 orang miskin, 3 orang gharim dan sebagainya. Minimal ada 3 senif dan tiap senif ada 3 orang. Kalau ini menyangkut dengan wasiat, ini punya potensi untuk menuntut oleh pihak tetangga. Saya punya hak, saya kan tetangga juga, saya butuh untuk juga mendapatkan hak wasiat dari apa yang diwasiatkan oleh orang meninggal itu. Maka satu hukum yang seperti tadi, itulah dalam ketentuan fiqh mazhab kita, maka tidak bisa untuk diutak-atik atau tidak bisa untuk digoyang atau digugat oleh tetangga-tetangga secara umum. Kalau dilakukan sesuai menurut ketentuan tadi. Kalau tidak ada komplain, enggak apa-apa. Asal sudah ada ke tetangga berapa orang, 3 orang sudah cukup. Tapi tidak bisa pilih-pilih. Tidak mau tetangga itu, belum tentu mau menerima. Di saat terjadi komplain, maka yang harus diberikan seperti tadi. Yang pertama, rumah sekitarnya yang bersentuhan langsung, walaupun tidak lengket, tetapi setelah rumah dia ada rumah itu, ada rumah di sekitar, itu yang paling penting pertama diberikan. Kalau terjadi dakwa-dakwi, keputusan hakim seperti itu yang akan diputuskan kalau dia menjadi hakim syariah, dan hakim itu, qadhi itu dia tahu tentang hukum, ya seperti itu keputusannya. Cuma jino karena adanya hana gemat, hukum tuan tegak alatan kekian je, karena keputusan aja. Inilah salahnya. Karena keputusan tak boleh diganggu-gugat lagi. Kalau diganggu-gugat nanti dipaksakan. Sudah. Ini menyangkut dengan sasaran. Yang kedua, andai kata dia berwasiat, saya wasiatkan barang ini kepada ulama. Ini ke ulama gue wasiat. Kan ke tetangga, kan ke jiran, kan ke fakir miskin. Yang ke fakir miskin mangat di mana saja boleh, tidak ditentukan bukan yang tetangga. Tak. Ini wasiatnya kepada ulama. Meninggai lun, nyo barangnya kajuk kepada gurai-gurai, kepada ulama. Tak ada tahu yang ulama. Sebab bisa ulama fiqh, bisa ulama hadis, bisa ulama tafsir, bisa ulama tauhid, bisa ulama sufi.
Itu banyak ulama. Jadi kemana yang harus diberikan? Ya. Jadi menurut pendapat dalam mazhab kita, idza ausa lil ulama fatasarraful wasiyata lil ulama syar'i min tafsir wa hadis wa fiqhi wa tauhid amalan bil urfi. Andai kata seorang mengatakan dan berucap, aku wasiatkan ini untuk para ulama, itu yang diberikan dari benda itu setelah meninggalnya orang yang berwasiat adalah kepada ulama. Yang pertama, ulama yang dalam ilmu syariat itu, yang pertama ulama tafsir, yang kedua ulama hadis, yang ketiga ulama fiqah, yang keempat ulama tauhid. Ya, ini didasarkan siapa ulamanya. Ini yang berlaku secara uruf. Kalau dikatakan ulama, itulah ulama tafsir, ulama hadis, ulama fiqah, dan ulama tauhid. Yang keenam tataran. Nah, lantas wa yakfi li tanfizil wasiyah an tasarrafa li thalathatin min ahli kulli alimin, dan cukuplah untuk terpenuhi daripada kata-kata wasiatnya tadi secara umum para ulama bila diberikan masing-masing ulama itu 3 orang. Dilehro ahli tafsir, lehro ahli hadis, lehro ahli fiqah, lehro ahli tauhid. Sebab kan al-ulama itu jamak. Tapi kalau sudah ditayin kepada 1 orang ulama, hana mudah yang bak pilih payangin ulama yang paling alim yang ada saat itu di sekitar kita. Hanya atakan ulama kaji yang agaknya keler penikah orang tu kepada akibat ai miona nanti nak buta ganyan biji ke buta penikah juga katengku cik hanya agaknya. Apalagi kita lihat yang paling alim. Kalau tingkat dalam ilmu pernikahan itu jet ke wali hakim, boleh hakam. Ada hakim, ada hakam. Jet gecok alih li hakam tanpa persetujuan dan tanpa izin hakim. Andai kata hakam itu ulama yang terangkat kepada dia adalah nilainya seorang mujtahid. Yang keduduk Imam Syafi'i baru aja nyanjak ke bah kuakat aja kenan dia pernikah. Kalau dia itu baru boleh. Itu pada hukum tentang wali nikah. Ya. Kemudian lantas kita lihat menyangkut dengan standar etna yang kekun dia itu ulama. Maka dalam hal ini menyangkut dengan ulama tafsir, ayyakuna aliman biha wa bi adillatiha minan naqli. Seorang yang tahu tentang penafsiran Al-Quran, ia tahu dengan dalil-dalil cara menafsirkan Al-Quran yang sifatnya naqli. Ya, itu baru disebut ahli tafsir. Kan gekun ahli tafsir tak baca ayat, baca terjemahan. Yang kon tafsirnya terjemah. Ia mufhum bisa beristimbat dengan dalil, ada asbabul wurudnya, ada asbabul nuzulnya, mantap dengan ilmu alatnya, sehingga dia bisa untuk memahami tafsir itu dengan sedalam dan bisa untuk mengambil hukum secara umum. Itu ahli tafsir. Yang nak kakana, cok ulama lain yang nak. Sedangkan alim, orang yang ulama hadis, allazi ya'rifu halal riwah wa halal marwi min sahih wa saqim wa alil wa ghairi zalik. Wa laysa min ulama'ihi man iqtasar ala mujarradis sima. Standar ulama hadis yang masuk dalam kategori ulama bila diwasiatkan kepada ulama adalah orang yang mengetahui
menyangkut dengan keadaan riwayat perawi-perawi hadis. Ia mengetahui dengan apa yang diriwayatkan atau matan hadis, sanad hadis, rawinya. Kemudian dia juga tahu tentang hadis itu mana standar sahih, mana standar sakit atau cacat, mana yang tidak demikian. Bukan termasuk ulama hadis seseorang yang hanya terbatas semata-mata ia mendengar daripada hadis dan bisa membaca dan memahami, tapi harus sampai ke situ. Yang berhukum ulama hadis, dia duduk dulu pernah ulama hadis, paling-paling dah baca ada kau bitanya, mata dah baca ada kau aja dah buat delay tu. Ya, nampak ya. Kemudian kita ulama fikah, etna ulama fikah, puan duk kamonyo kaji ulama fikah nanti lo. Kalau nanti, ini dalam konteks wasiat, menyokong ke ulama. Ya. Yang kerja mangat dia tanya yang tahu dia tak dapat faham tu ulama. Punya wasiat ke dengku je benda. Ya, punya ke dengku. Tak ya ni je dengku pula. Dengku yang nak tunggu buat. Gabe yang nak tunggu buat ni umi pijat tunggu jawab pijat deh. A I U pijat. Gampang. Atau kata tunggu buat. Tempat tunggu buat kan beda-beda. Nah tu buat ikrar. Nah yang tunggu buat Thailand. Nah yang tunggu buat kitab makruf. Nah yang macam-macam dia tunggu buat. Yang kau endah lagi, tahun telefon enak. Baik. Kemudian amal fiqh. Adapun si faqih, ulama fiqh yang memenuhi standar untuk diberikan wasiat yang diwasiatkan kepada ulama, al-alimu billah allazi ya'rifu min kulli babin tarfan nafi'an yahtadi bihi ila ma'rifatin baqiyal bab wa illam yakun mujtahidan. Seorang yang alim yang mengetahui semua bab-bab fiqh, ya, walaupun dia ketahui secara sepotong-sepotong dan dia bisa terpetunjuk untuk mengetahui daripada bab-bab yang lain daripada ujungnya, walaupun ia bukan seorang mujtahid. Jid gepam mantau dalam bab taharah menyangkut dengan bab salah, as-salat begini, batal salat laganya untuk ya sah salat dan sebagainya. Itu ulama fikah. Sedangkan ulama tauhid, orang yang mengetahui tentang Allah, sifat-sifat Allah yang mustahil pada Allah dengan dalil-dalil yang demikian, daripada itu ilmu yang memang untuk sah iman, itu disebut dengan ulama. Atas itulah yang sah. Baik dengku-dengku yang berbahagia, mengingat waktu Isya ke Haji Tamang, etnoile pertemuan kitanya malamnya. Nanti akan kita sambung sedikit lagi menyangkut dengan wasiat tentang batas kecil dan besar dengan hukum-hukumnya. Semoga ada manfaatnya terutama kepada saya sendiri untuk mengingat kembali dan kepada kita semuanya. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.